Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu. Saya Prodi D3 Keperawatan kelas 3A Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan standar operasional prosedur daripada pemeriksaan fisik. Teman-teman, telah kita ketahui sama-sama bahwa pemeriksaan fisik atau physical assessment merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perawat dimanapun itu. Karena sebelum kita melakukan diagnosa keperawatan, kita harus melakukan physical assessment terlebih dahulu. Bagaimana? Dari standar operasional urutan daripada standar operasional prosedur pemeriksaan fisik, ini dia. Pemeriksaan fisik terbagi dalam dua macam. Pertama adalah dengan menggunakan FAIR system, dan yang kedua adalah head to toe. Dua-duanya sah dilakukan dan dipraktekkan oleh perawat dimanapun itu. Kemudian ada 4 teknik yang harus diperhatikan dan wajib diketahui oleh teman-teman semua dalam melakukan physical assessment. Apa saja itu? Pertama adalah inspeksi. Inspeksi dilihat. Kedua adalah palpasi. Palpasi itu apa? Diraba. Ketiga adalah auskultasi, didengar. Dan yang keempat adalah perkusi, diketuk. Alat dan bahan yang diperlukan dalam physical assessment diantaranya adalah stetoskop, kemudian ada sphygmomanometer, arloji, dan masih banyak lainnya. Diantaranya adalah penlight, kemudian cotton bud untuk perasa, kemudian ada kom kecil 1-2, baki dengan alasnya, kemudian kayu putih, kemudian gula, kopi, refleks hammer, garpu tala, kemudian ada, dan masih banyak lainnya. Dan itu merupakan salah satu indikator daripada persiapan. Ada 3 persiapan: persiapan alat, persiapan lingkungan, dan persiapan pasien. Kemudian alat sudah saya jelaskan tadi, kita masuk ke persiapan lingkungan. Persiapan lingkungan ini berhubungan dengan suhu ruangan hangat atau tidak yang membuat pasien nyaman. Kemudian ruangan pada saat penerangannya itu cukup atau tidak pada saat kita akan melakukan physical assessment. Dan ini berhubungan dengan privasi klien juga. Apabila sampiran terbuka, maka tutup sampiran. Dan yang ketiga adalah persiapan pasien. Apabila pasien dalam keadaan tegang atau dalam keadaan tidak rileks, maka yang harus diperhatikan perawat adalah buat pasien senyaman mungkin. Ada teknik relaksasi, teknik napas dalam, lalu keluarkan. Buat pasien senyaman mungkin, agar pada saat kita melakukan physical assessment, kita akan lebih mudah untuk melakukannya. Selanjutnya adalah setelah persiapan alat sudah selesai, persiapan lingkungan sudah selesai, persiapan pasien selesai, maka kita masuk ke prosedur pemeriksaan. Apa saja yang harus diperhatikan? Pertama adalah prosedur yang harus diperhatikan. Pertama, selalu cuci tangan. Cuci tangan yang baik dan benar dengan 6 langkah. Kedua adalah jelaskan tindakan yang akan dilakukan. Hal ini yang paling vital yang harus dilakukan adalah jangan lupa apabila kita akan melakukan physical assessment, selalu lakukan salam terapeutik, perkenalan, dan jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Kemudian, lakukan pemeriksaan umum. Pemeriksaan umum meliputi status mental, keadaan umum, dan nutrisi. Selain itu, pada saat memeriksa, tolong berdiri di sebelah kanan pasien atau klien. Selanjutnya adalah kita masuk ke pemeriksaan. Pemeriksaan pertama dilakukan di bagian atas, yaitu bagian kepala. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak di bagian kepala. Apa saja yang diperiksa? Di antaranya adalah wajah, kemudian kepala, kemudian mata, hidung, telinga, bibir, kemudian leher. Oke, pertama yang harus dilakukan adalah pemeriksaan di bagian kepala menggunakan, ingat, tangan harus menggunakan handscoon. Kemudian menggunakan teknik palpasi, apakah ada lesi atau tidak bagian kepala, apakah rambutnya kotor atau tidak, apakah warna rambutnya hitam atau tidak. Kemudian setelah itu turun ke bagian telinga, ke bagian mata. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah fungsi penglihatan baik atau tidak, untuk mengetahui apakah fungsi mata masih baik atau tidak. Caranya adalah dengan menggunakan penlight,
Kemudian setelah itu cek visus. Kemudian setelah itu bisa menggunakan tangan dan bisa menggunakan name tag kita sendiri. Disuruh untuk membaca. Ibu maaf, tolong baca ini, kebaca atau enggak. Oke, setelah itu cek konjungtiva daripada pasien ini apakah normal atau tidak. Kemudian setelah itu cek di bagian matanya apakah ada menguning atau tidak. Oke, setelah itu masuk ke bagian, setelah mata selesai ya, masuk ke bagian telinga. Menggunakan bagian telinga, tetap menggunakan pen light. Apakah ada kotoran atau tidak di bagian telinga? Apabila ada kotoran, tolong bersihkan dengan menggunakan cotton bud. Kemudian cek fungsi pendengaran, baik atau tidak pendengaran, bisa menggunakan dengan garpu tala langsung atau yang disebut dengan Rini test. Kemudian setelah telinga selesai, masuk ke bagian hidung. Cek hidung apakah simetris atau tidak. Kemudian menggunakan pen light, apakah di dalam hidung bersih atau tidak, lembab atau tidak, ada kotoran atau tidak. Kemudian setelah hidung selesai, masuk ke bagian mulut atau bibir. Inspeksi, kemudian menggunakan pen light, cek apakah giginya masih komplit atau tidak, lidahnya bersih atau tidak, apakah ada tonsil atau tidak, dan kemudian cek mukosa bibirnya lembab atau kering. Kemudian setelah bibir selesai, masuk ke bagian leher. Cek leher, apakah ada pembesaran vena jugularis atau tidak. Bisa menggunakan cukup diraba seperti ini saja, sudah bisa mengetahui apakah ada pembesaran vena jugularis atau tidak di bagian leher. Oke, setelah bagian kepala selesai, masuk ke bagian sistem kardiovaskuler. Bagian dada, cek bagian dada, cek jantung, apakah jantung normal atau tidak. Kemudian apakah ada suara tambahan atau tidak. Cek bagian napas, bagi kuadran, 4 kuadran. Sebelah sini adalah jantung, dan sebelah sini cek paru-paru dengan menggunakan auskultasi. Ini. Cek apakah ada suara nafas tambahan atau tidak, apakah jalan nafas normal atau tidak, atau apakah ada suara ronhi atau tidak, atau apakah ada suara wheezing atau tidak. Hal itu menentukan dengan kelainan daripada pernapasan pada pasien. Oke, setelah bagian dada selesai, kita turun dulu ke bagian perut. Bagian perut tetap inspeksi apakah simetris atau tidak. Kemudian menggunakan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Kemudian cek bising usus normalnya. Normalnya kalau tidak salah 6-12. Cek apabila bising usus pasien tidak bergerak, biasanya itu pasien yang pasca saat itu saja operasi. Kemudian bagi lagi kuadran 3, perkusi apakah ada kembung atau tidak. Oke, setelah itu masuk ke bagian ekstremitas. Di sini masih belum, tetap lakukan menggunakan tensian. Cek apakah tekanan darah, apakah tekanan darah normal atau tidak dengan menggunakan sphygmomanometer. Normalnya 120/80. Kemudian setelah itu cek nadi. Nadi apakah normal atau tidak. Nadi normal dan 60-100. Kemudian setelah itu, paru-paru selesai, dada selesai, perut selesai, tangan selesai, kemudian lakukan tes ekstremitas. Jangan lupa di bagian tangan cek CRT, capillary per time. Apabila normalnya adalah kurang dari 2 detik. Oke, itu untuk mengecek status kesehatan pasien. Oke, setelah itu bagian ekstremitas, bagian tangan. Cek kekuatan otot tangan, apakah dia mampu mengangkat tangan sendiri atau tidak. Jangan lupa kaji di bagian mana, apakah pasien diinfus atau tidak. Di bagian tangan, bagian mana pasien diinfus, apakah kiri atau kanan. Jangan lupa cek cairan infusannya, dan jangan lupa selalu awasi pasien supaya ada di dalam pengawasan seorang perawat. Kemudian masuk ke bagian genitalia. Bagian genitalia ini bagian yang paling privasi bagi pasien. Tanya dulu pasien apakah boleh atau tidak jika dicek bagian genitalia. Jika pasien membolehkan, ya silahkan untuk dilakukan pemeriksaan. Dan jika pasien tidak membolehkan, jangan memaksa. Sangat tidak dianjurkan.
apalagi pasiennya lawan jenis. Oke, setelah genitalia selesai, masuk ke bagian ekstremitas bawah, bagian kaki. Bagian kaki yang harus dilakukan adalah cek kekuatan otot kaki, tetap muskuloskeletal, apakah dia mampu mengangkat kakinya sendiri atau tidak, apakah ada udim atau tidak, dan cek refleks bagian kaki menggunakan refleks hemat. Dan jangan lupa cek status psikologi pasien, status mental pasien. Oke, jangan lupa lakukan dokumentasi dan mohon izin kepada pasien apabila pemeriksaan fisik ini sudah selesai dilakukan. Bantu pasien agar selalu nyaman dan aman saat di dekat kita. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalam yumasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.